Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi yang baca tasrif itu keliru. Itu addo, addot, addota, aditna bukan adotna ya. Coba dilihat di kitabnya. Addo, addu, addot, addota, aditna. Karena addo itu asalnya adido ya. Addo ya addu asalnya adido ya dodu. Ikut wazan fa'ila yaf'alu. Jadi addo, addu, addot, addota, aditna. Coba dilihat kitab. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sihhatuha min mutlaqit tasarrufi bisiwatin wahya bi an yashritafi rududi abikin wa ma qad syakada ma'luma qadrin hazahu man amila. Sihhatuha adapun sahnya ju'ala min mutlaqit tasarrufi adalah dari orang yang mutlaqut tasarruf, orang yang bebas melakukan tasarruf. Jadi bukan anak kecil, bukan orang gila. Bisiwatin dengan menggunakan siwat, pernyataan. Artinya ju'ala itu harus dilakukan oleh orang yang mutlaqut tasarruf, yang punya kebebasan bertindak melakukan perbuatan hukum. Wahiyah adapun ju'ala adalah bi an yasyrita dengan mensyaratkan siapa orang. Mensyaratkan ini kan menjanjikan ya. Kalau kamu itu kan mensyaratkan fi rududi abikin di dalam mengembalikan orang yang buron, budak yang buron. Wama dan sesuatu qad syakalahu yang serupa hu kepada abik. Mensyaratkan ma'luma qadrin ini maf'ulnya an yasrita ya. Bi an yasrita menjanjikan, mensyaratkan siapa orang ma'luma qadrin akan sesuatu yang diketahui kadarnya. Hazahu yang mendapatkan hu kepada ma'luma qadrin, mendapatkan man amilahu man siapa orang amila yang melakukan hu kepada amal. Jadi ju'ala itu salah satu syaratnya agar supaya sah harus dilakukan oleh orang yang mutlaqut tasarruf. Yang kedua harus menggunakan siwat, yang biasa kan pernyataan dari pihak jahil.
orang yang melakukan ju'ala. Ju'ala adalah apabila seseorang menjanjikan maklum qadrin, menjanjikan sesuatu yang diketahui kadarnya, fi rududi abikin, dalam rangka mengembalikan budak yang buron, wa masakalahu, dan sesuatu yang serupa dengan orang yang buron. Ju'ala itu adalah komitmen, kesanggupan seseorang menjanjikan bahwa ia akan memberikan sejumlah uang yang diketahui kadarnya, atau menjanjikan barang yang diketahui kadarnya kepada siapa saja yang bisa mengembalikan budak yang sedang buron. Tidak harus budak, hanya contoh ini. Barang siapa yang bisa mengembalikan budak saya yang sedang buron, akan saya kasih uang 1 juta misalnya. Itu ju'ala. Sekarang ju'ala banyak dilakukan oleh bank. Ada namanya jasa keuangan yang tanpa kantor. Artinya pihak bank itu mengutus orang-orang untuk datang ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang ke bank. Ada akad ju'alah kepada orang-orang tertentu, kalau kamu bisa mendapatkan nasabah, maka tiap-tiap orang nasabah akan kamu kasih hadiah sekian-sekian. Itu kan ju'ala. Jadi ada petugas yang datang ke masyarakat yang sengaja dikirim oleh bank untuk mencari nasabah. Kalau ia mendapatkan nasabah, akan mendapatkan sejumlah uang atau jumlah barang. Hazahu man amilah, sesuatu yang dijanjikan yang kadarnya diketahui itu akan diperoleh oleh orang yang melakukan dan sukses melakukan. Wa fasquha qabla tamamil amali min ja'idin alaihi ajrul mithli. Wa fasquha, adapun batalnya ju'ala, qabla tamamil amali, sebelum sempurnanya pekerjaan. Adapun pembatalan ju'ala sebelum pekerjaan itu selesai, pembatalan min ja'idin, dari pihak ja'il. Ja'il itu yang berkomitmen, yang berjanji tadi itu. Alaihi, ialah atas ja'il, ajrul misli, adapun ongkos misal, ongkos yang setimpal. Tadi dikatakan bahwa sejumlah uang yang dijanjikan itu akan diperoleh oleh orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana kalau terjadi batal sebelum selesai, sebelum pekerjaan sempurna? Kalau pembatalan itu dari pihak ja'il, maka pihak ja'il tetap punya kewajiban memberi ajrul misli, upah yang setimpal dengan pekerjaan yang sudah dilakukan meskipun belum selesai. Babu ihya'il mawati. Ini adalah bab ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Jadi yang mati bukan hanya manusia, tapi tanah juga bisa mati. Kalau orang mati tak bisa dihidupkan, tapi kalau tanah mati bisa dihidupkan.
Manusia yang terdiri dari raga dan nyawa, apabila nyawanya hilang berarti mati. Berpisahnya nyawa dari raga itu artinya kematian. Kalau tanah itu kan terdiri dari materi kan. Kalau tanah itu hanya abu dan debu, tanamannya tidak ada, berarti mati. Mawat itu, tanah mawat artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak pernah menjadi milik seseorang. Itu tanah mawat. Atau pernah ada pemiliknya tapi dulu sebelum Islam datang, ya kan? Jadi tanah mawat adalah tanah mati yang tidak pernah ada pemiliknya, atau pernah ada pemiliknya tapi dulu sebelum Islam datang. Sekarang sudah tidak ada pemiliknya. Tapi kalau seperti Indonesia sekarang nampaknya sudah tidak ada tanah mawat. Tidak ada tanah mawat karena lahan-lahan, hutan-hutan sudah menjadi milik negara. Yajuzu lil muslimi ihya ma qadar illa li milki muslimin bihi athar bima di ihya imaratin yu'ad yaktadiful hukmu bihasbi man qasad. Yajuzu boleh lil muslimi, bagi orang muslim, bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Ihya ma qadar, asalnya ihya ma qadar, hamzahnya hilang. Ihya ma, apa, menghidupkan sesuatu, qadarah, yang mampu siapa muslim. Idza dimilki muslimin, ketika tidak ada ialah bagi kepemilikan orang muslim, bihi pada ma qadar, asarun, adapun bekas-bekas. Idza dimilki muslimin, ketika ialah tidak ada bagi kepemilikan orang muslim, bihi pada ma, asarun, adapun bekas. Orang Islam boleh, bahkan dianjurkan, menghidupkan tanah mati semampunya, ya. Semampunya, karena kadang-kadang ada orang itu tamak sampai menghidupkan berhektar-hektar padahal mampunya hanya 1 hektar. Sehingga apa yang hendak dihidupkan akhirnya menjadi terbengkalai. Menghidupkan tanah mati yang ia mampu. Ketika pada tanah itu tidak ada bekas-bekas kepemilikan orang muslim, ini yang dimaksud illa dimilki muslimin bihi asar. Ketika tanah itu tidak ada bekas-bekas kepemilikan orang Islam, karena memang tidak pernah dimiliki orang, atau pernah tapi dulu sebelum Islam datang. Caranya menghidupkan bagaimana? Yang dimaksud menghidupkan itu seperti apa? Menghidupkan bima, dengan sesuatu. Di ihya imaratin, asalnya bima yu'addu, dengan sesuatu. Yu'addu, yang dipandang sebagai di ihya imaratin, untuk menghidupkan yang bersifat perbaikan, mendandani istilahnya. Disunahkan, dianjurkan bagi orang muslim menghidupkan tanah mati dengan cara yang bisa dianggap sebagai pembangunan terhadap tanah mati itu. Imarah itu artinya mendandani, memperbaiki, ya. Tanah mati yang sebelumnya tidak ada air, diusahakan
ada air mengalir karena direncanakan akan dijadikan tanah pertanian. Orang menghidupkan tanah mati, tujuannya bermacam-macam. Ada kalanya ingin dijadikan sawah, ada kalanya ingin dijadikan kebun, ada kalanya dijadikan rumah. Maka berhubung maksud tujuannya berbeda-beda, maka caranya untuk mengihyakan juga berbeda-beda. Yakhtaliful hukmu, berbeda-beda apa hukumnya? Bihasabi man qasada, tergantung orang yang bermaksud. Bihasbi man qasada, tergantung orang yang bermaksud. Kamu menghidupkan tanah mati ini untuk apa? Untuk kebun. Kalau begitu ya diberi tanda-tanda pagar misalnya. Karena kalau tidak diberi tanda-tanda, bisa saja orang lain datang ke situ untuk menghidupkan. Dan tanda-tanda itu jangan lama-lama, karena bisa mengganggu orang lain. Ya. Di zaman Sayyidina Umar ada orang yang hanya mengasih tanda-tanda. Ya karena sampai bertahun-tahun tak dikerjakan, akhirnya oleh Sayyidina Umar diambil alih lagi. Wa malikul bi'ri awil aini badal alal mawashir az-zuru'i ma fadal wal ma'dini dhahiri wa huwal khariju jawharuhu min ghairi ma yu'alaju kan nifti wal kibriti thummal qari wa sakitiz zuru'i wathimari. Wa malikul bi'ri, adapun orang yang memiliki sumur, awil aini atau sumber, badala ialah memberikan siapa malik, maksudnya wajib memberikan, alal mawasi atas ternak-ternak orang lain ya. Nazuru tidak untuk tanaman-tanaman, memberikan mafadalah kepada sesuatu yang lebih, ma akan sesuatu fadalah yang lebih. Ma ini menjadi maf'ulnya badalah fi'il madhi, memberikan siapa malik alal mawasi kepada ternak-ternak milik orang, lazuru tidak kepada tanaman-tanaman, memberikan mafadalah kepada sesuatu yang lebih. Ini berbicara tentang orang yang pemilik sumur dan pemilik sumber yang di dalamnya ada airnya. Wajibkah orang yang memiliki air di dalam sumur atau di dalam sumber itu memberikan kepada orang lain? Ini pertanyaannya. Kita di rumah punya sumur, kita punya sumber air. Wajibkah kita memberikan air itu kepada orang lain? Jawabannya bisa wajib. Wajib memberikan. Kalau air dengan syarat yang pertama, air itu lebih dari kebutuhannya sendiri. Yang kedua, hanya untuk ternak-ternaknya orang lain yang memang perlu minum sementara orangnya tak punya. Kalau untuk tanah pertanian ya tak wajib. Kita punya sumur, kita punya sumber, tidak wajib kita mensedekahkan air untuk tetangga, untuk tanaman tetangga, tak wajib. Kalau memberikan air ini hukumnya wajib, berarti tak boleh dijual, namanya wajib. Hanya untuk hayawan-hayawan. Ini aslinya artinya Islam sangat memperhatikan makhluk bernyawa. Bukan hanya manusia, tapi hayawan-hayawan yang lain nyawanya harus diselamatkan. Salah satu contohnya orang yang punya air
wajib memberikan airnya yang lebih kepada orang lain untuk kepentingan binatang ternaknya. Ini ajaran Islam seperti ini ya. Wal ma'dinu ini bacanya bisa dua, bisa rofa, bisa ngejir. Kalau dibaca ngejir diatofkan kepada al-bi'ri huwa madikul ma'dini berarti ya. Dan orang yang memiliki tambang al-zahiri yang zahir juga wajib memberikan ya kan. Punya di tanah pengarangannya atau di tanah pertaniannya ditemukan tambang. Tambang itu ada dua, ada tambang zahir, ada tambang tak zahir. Tambang zahir itu apa? Wahwa adapun tambang zahir al-khariju adalah tambang yang keluar. Yang keluar jauharuhu apa? Zatnya min ghairi ma yu'alaju tanpa diolah lebih dulu, tanpa diolah lebih dulu. Min ghairi ma yu'alaju an ay min ghairi ilajin ya kan? Tanpa dikelola. Kan nifti seperti minyak tanah, wal kibriti dan belerang, sumbal kori kemudian ter. Kita mungkin belum tahu apakah, tapi minyak ini masih perlu diolah juga. Akhirnya minyak tanah ini bisa bermacam-macam, bisa jadi solar, bisa jadi bensin, akhirnya jadi aspal. Ini kalau dibaca ngejir wal ma'dinil zahiri. Dan orang yang memiliki tambang yang zahir, ia juga harus memberikan kepada orang lain jikalau tambang yang ada itu lebih daripada kebutuhannya. Tambang zahir adalah tambang yang barangnya itu bisa digunakan tanpa diolah lebih dulu. Berarti tidak sama dengan emas. Emas ini kan harus diolah ya. Tidak ada orang langsung menemukan emas ya, diolah. Di sini contohnya seperti minyak tanah, seperti belerang, seperti ter. Wasakiti zuru'ih dan juga demikian pula tanaman-tanaman yang jatuh, wasimari dan buah-buahan yang jatuh. Yang dimaksud tanaman-tanaman yang jatuh atau buah-buahan yang jatuh adalah buah-buahan dan tanaman-tanaman yang sudah tidak dihiraukan oleh pemiliknya. Karena sudah tidak diperhatikan oleh pemiliknya, maka siapapun boleh mengambil itu. Siapapun boleh mengambil dan yang lebih dulu dia yang berhak mengambil ya. Man sabaqu ila syai'in fahuwa ahaqqu bihi. Barang siapa yang lebih dulu datang kepada sesuatu, maka dia yang lebih berhak ya. Ya sama dengan musalla dan masjid. Siapa saja yang datang lebih dulu ke saf awal, dia yang berhak ya. Siapa saja, meskipun dia jenderal, tidak boleh ya mengganti orang yang sudah datang lebih dulu. Babul waqfi ini adalah bab wakaf. Wakaf definisinya habsu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat tasarrufi fi rubbatihi
fi raqabatihi ala masrifin mubahin habtu malin yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'it tasarrufi fi raqabatihi ala masrifin mubahin. Ini definisi daripada wakaf. Wakaf ini merupakan bagian daripada akad tabarruk ya. Kemarin dijelaskan bahwa akad secara garis besar itu ada dua. Ada akad muawadhah, ada akad tabarruk. Akad muawadhah adalah akad imbal balik, yang mana masing-masing dari dua orang yang berakad itu mendapatkan imbalan dari apa yang ia berikan. Orang yang membeli mendapatkan barang sebagai imbalan daripada uang yang ia berikan. Penjual mendapatkan uang sebagai imbalan daripada barang yang ia berikan, itu muawadhah. Demikian pula ijarah dan seterusnya. Kalau akad tabarruk adalah akad yang memberi tanpa menerima ya kan? Contohnya hibah, sedekah, wasiat. Tapi ada perbedaan antara wakaf, sedekah dan hibah. Kalau orang menghibahkan barangnya, si A menghibahkan barang kepada si A, setelah dihibahkan barang itu pindah kepemilikannya dari A kepada B. Demikian pula kalau si A bersedekah barang kepada B, maka terjadi perpindahan kepemilikan dari si A ke si B. Tapi kalau wakaf ini tidak, wakaf ini lepas dari orangnya, akan tetapi tidak menjadi miliknya siapa-siapa. Mewakafkan tanah kepada fakir miskin, maka tanah itu begitu dinyatakan sebagai tanah wakaf, lepas dari orang yang menyatakan. Menjadi miliknya siapa? Tidak menjadi miliknya siapa-siapa, akan tetapi kembali kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakaf kepada fakir miskin tidak berarti miliknya fakir miskin, hanya penghasilannya yang diberikan fakir miskin. Jadi raqabahnya, adzatnya itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa, yang dimiliki adalah hasilnya. Hasilnya. Sihatuhu min malikin tabarra'a bikulli ainin jaza'an yuntafa'a biha ma'al baqa munazzazan ala mawjudinan tamlikuhu ta'ahala. Sihatuhu adapun asahnya wakaf, mimalikin adalah dari pemilik, dari orang pemilik, tabarra'a yang bertabarruk, yang boleh bertabarruk, boleh berderma. Istilahnya banyak, ahli tabarruk, kemudian mutlaqut tasarruf, itu maksudnya sama ya. Mutlaqut tasarruf orang yang bebas untuk bertasarruf, artinya bukan mahjur alaih. Ada istilah ahli tabarruk, orang yang punya keahlian yang bisa bertabarruk. Yang bisa bertabarruk ya mutlaqut tasarruf, itu bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan mubadzir itu. Syarat asahnya wakaf yang pertama, wakaf itu dilakukan oleh pemilik barang yang memang dia berhak untuk bertabarruk. Yang bisa mewakafkan barang adalah pemilik barang ya. Orang yang tidak bisa memiliki barang yang tidak bisa mewakafkan barang. Orang yang memiliki sesuatu, tabarru'a yang memang boleh bertabarruk. Anak kecil berarti tak boleh wakaf, orang gila tak boleh wakaf, kemudian mubadzir tak boleh wakaf.
Muflis tak boleh wakaf. Bertabarruk bi kulli ainin, dengan tiap-tiap benda. Jaza an yuntafa biha, yang boleh dimanfaatkan biha apa ain. Jaza an yuntafa biha, yang boleh dimanfaatkan biha apa ain. Ma'al baqa, serta kekal barangnya. Ma'al baqa, serta kekal barangnya. Munajjazan, lagi tunai. Tunai ini artinya tidak digantungkan kepada sesuatu. Misalnya kalau nanti saya sukses akan saya wakafkan tanah ini, itu namanya tak tunai. Diwakafkan ala maujudin, atas sesuatu yang sudah ada. Atas sesuatu yang sudah ada. Antamdikuhu ta'ala, yang ada pun memilikannya maujud ta'ala adalah bisa. Antamdikuhu, yang ada pun memilikannya kepada maujud ta'ala adalah mungkin, ta'ala ahli bisa. Jadi syarat-syarat wakaf yang pertama dilakukan oleh pemilik barang yang memang boleh bertabarruk. Yang kedua, barang yang diwakafkan harus berupa barang yang boleh diambil manfaat dan barangnya tetap ada. Berarti tidak bisa mewakafkan nasi bisa. Kenapa? Kalau nasinya karena kalau nasi dimakan habis ya. Yang bisa itu tanah, rumah ya bisa. Yang ketiga, dilakukan secara tunai, tidak digantungkan dengan apa-apa. Yang keempat, mawquf alaihnya harus sudah ada. Jadi rukunnya ini ada wakif ya, orang yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf, sesuatu yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih. Mauquf alaih itu pihak yang berhak mendapatkan hasilnya wakaf. Si A mengatakan, tanah ini saya wakafkan kepada fuqara masakin. Si A namanya wakif. Tanah itu namanya mauquf. Fuqara masakin namanya mauquf alaih. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Yang mengatakan saya ini wakif ya kan? Tanah itu mauquf, masjid itu mauquf alaih. Tapi sesungguhnya bukan masjid mauquf alaih, masyarakat yang ada sekitar. Mauquf alaihnya sudah harus ada ya. Jadi tidak bisa mengatakan saya mewakafkan tanah ini kepada anak saya yang kapan-kapan akan lahir, yang belum ada kan. Syarat yang seterusnya, mauquf alaih bisa memiliki sesuatu. Ya kalau mewakafkan tanah atau sesuatu kepada sapi tak bisa, sapi tak bisa memiliki ya. Atau mewakafkan sesuatu kepada budak, budak tidak bisa memiliki. Ini syarat-syarat wakaf. Wa wasatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.